Ada titik balik yang hening namun brutal dalam perjalanan batin seseorang, di mana selera terhadap dunia tiba-tiba berubah drastis. Batin seolah melakukan mogok kerja, menolak untuk terus mengejar hal-hal yang dulunya dianggap sebagai puncak kesuksesan. Ini bukan karena mereka menjadi depresi atau kehilangan gairah hidup, melainkan karena kesadaran mereka telah melampaui ilusi-ilusi kecil yang selama ini menjebak manusia dalam kelelahan yang sia-sia. Mereka tidak lagi rakus akan hidangan palsu yang ditawarkan dunia. Mereka adalah orang-orang dengan spiritual tinggi. Mereka telah melihat lelucon terbesar kehidupan, bahwa kita seringkali menukar kedamaian abadi dengan kesenangan receh yang bisa kedaluarsa dalam sehari. Mereka telah mencapai titik kesadaran di mana hal-hal yang biasanya menarik bagi orang banyak ini, bagi mereka hanyalah mainan anak-anak yang sudah tidak menarik lagi. Berikut adalah 12 hal yang secara otomatis kehilangan daya tariknya bagi mereka yang spiritualnya telah matang. Dan jika kamu sedang berjalan menuju ke sana, mungkin kamu mulai merasakan pergeseran ini dalam dadamu. 1. Terobsesi kemewahan duniawi. Bagi mereka yang kesadarannya sudah matang, segala yang ada di dunia ini tak ubahnya seperti mobil rental. Mobil rental itu boleh dipakai, boleh dinikmati AC-nya, boleh dikagumi kemulusan mesinnya, tapi bodoh sekali jika kita menangis, meraung-raung saat harus mengembalikannya ke pemilik rental. Orang spiritual memandang kemewahan sebagai fasilitas pinjaman, bukan identitas diri. Mereka tidak meletakkan harga diri mereka pada logam yang menempel di jari atau kain yang menempel di badan. Bukan berarti mereka anti kaya. Banyak juga dari mereka yang bergelimang harta karena etos kerja yang tulus. Bedanya, harta itu mereka taruh di saku, bukan di hati. Jika besok pagi semua harta itu hilang terbakar, mereka mungkin sedih sebentar, manusiawi, tapi mereka tidak akan kehilangan kewarasan. Mereka melihat orang-orang yang obsesif menumpuk barang mewah dengan tatapan kasihan. Mirip seperti melihat anak kecil yang berebut mengumpulkan bungkus permen. Mereka paham jebakan kepemilikan. Semakin banyak benda yang kau miliki, sejatinya benda itulah yang memiliki kamu karena menyita energimu untuk merawat dan menjaganya. Hidup mereka menjadi ringan karena memilih gaya hidup secukupnya, mengambil sekadar apa yang dibutuhkan untuk hidup layak, tanpa terjebak lifestyle hedonis. Bagi mereka, kemewahan duniawi adalah beban tanggung jawab yang berat, bukan privilege yang patut dibanggakan. Kebahagiaan bagi mereka bukan saat memborong barang baru, tetapi saat memberi makan orang yang kelaparan atau membiayai pendidikan anak yang kurang mampu. Sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan uang manapun. Pada akhirnya mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa hanya kain pembungkus jasad yang akan mereka bawa ke liang lahat. Tidak ada satupun barang-barang fana itu yang bisa diselundupkan ke sana. Daripada menghabiskan umur mengejar mati-matian sesuatu yang pasti ditinggal, mereka fokus mengumpulkan mata uang yang berlaku di alam baka. Dengan melepaskan sebagian harta untuk mereka yang membutuhkan di dunia ini, mereka sejatinya sedang menukarkan uang kertas yang fana menjadi aset abadi yang akan menyambut mereka di kehidupan selanjutnya. Kedua, pujian dan sanjungan manusia. Jika hinaan dianggap sebagai pukulan telak yang menyakitkan bagi ego, maka pujian bagi orang spiritual adalah pil ekstasi manis yang melumpuhkan kewaspadaan. Banyak pejalan spiritual yang tumbang di tengah jalan, bukan karena dilempari batu, melainkan karena dilempari bunga. Pujian membuat manusia merasa besar kepala, merasa sudah sampai, dan merasa suci. Ini adalah jebakan paling halus yang membuat seseorang berhenti memperbaiki diri, karena merasa sudah sempurna. Orang dengan kesadaran tinggi memperlakukan pujian dengan dingin, sama seperti mereka memperlakukan cacian, hanya sebagai suara bising yang lewat, tidak lebih. Mereka sangat waspada saat tepuk tangan mulai terdengar. Mereka paham bahwa orang yang mabuk pujian adalah orang yang sebenarnya tertipu. Pujian manusia itu fana, seringkali hanya basa-basi sosial, atau manipulasi terselubung yang tidak menyentuh substansi jiwa sama sekali. Lebih dalam lagi, mereka menyadari sebuah fakta yang menohok. Orang lain memuji hanya karena mereka tidak tahu aib dan kejelekan yang disembunyikan. Jika para pemuji itu diizinkan Tuhan mengintip sedikit saja isi hati atau dosa masa lalu yang tertutup rapat,
niscaya pujian itu akan berubah menjadi ludah penghinaan. Maka orang yang spiritualnya tinggi justru merasa malu, kerdil, dan takut saat dipuji berlebihan. Mereka tahu persis betapa kotornya diri mereka di hadapan Tuhan. Pujian bagi mereka adalah peringatan keras bahwa Tuhan sedang menutupi aib mereka dengan sangat rapi. Alih-alih bangga, mereka menunduk, memohon ampun, dan segera mengembalikan pujian itu kepada yang berhak, yaitu Tuhan yang Maha Baik. Ketiga, ketagihan menjadi pusat perhatian. Manusia pada umumnya memiliki kegelisahan eksistensial jika diabaikan. Mereka perlu berteriak, tampil beda, atau melakukan hal konyol agar lensa dunia mengarah pada mereka. Namun orang dengan spiritual tinggi justru menemukan kenikmatan yang aneh dalam menjadi bukan siapa-siapa. Mereka tidak lagi haus validasi visual. Keinginan untuk viral, terkenal, atau menjadi selebriti sosial dianggap sebagai gangguan yang merusak ketenangan batin. Mereka merasa nyaman menjadi penonton yang hening, menjadi pendengar yang baik, atau menjadi latar belakang yang tidak diperhitungkan. Mereka tidak lagi perlu membuktikan keberadaan mereka dengan suara keras. Ada kedamaian purba dalam ketidakterkenalan, obscurity. Di posisi ini, mereka bebas dari beban ekspektasi orang lain dan bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu memoles citra demi tepuk tangan penonton. Menjadi pusat perhatian berarti mengundang energi dari banyak orang, baik energi kagum maupun energi hasad atau iri dengki. Orang spiritual sangat protektif terhadap energi mereka. Mereka tahu bahwa sorotan lampu panggung seringkali membakar dan membutakan. Mereka lebih memilih bekerja dalam senyap, beribadah dalam sunyi, dan berbuat baik tanpa perlu diketahui siapapun. Eksistensi mereka divalidasi oleh koneksi vertikal dengan Sang Pencipta, bukan koneksi horizontal dengan kekaguman manusia. Mereka seperti akar pohon yang bekerja keras di dalam tanah yang gelap dan sunyi, tidak terlihat, tidak dipuji, sering diinjak, namun merekalah yang menopang kehidupan dan memberikan nutrisi. Mereka boleh saja tak terlihat di bumi, tapi mereka terkenal dan disebut-sebut oleh para penghuni langit. Keempat, tren sesaat. Mereka nyaman memakai baju lama sampai benangnya lapuk, mengendarai motor tua yang penting mesinnya sehat, dan hidup dengan cara yang mungkin dianggap kuno atau tertinggal oleh standar manusia modern. Mereka tidak lagi merasa tertekan untuk mengupgrade gadget setiap tahun atau mengubah gaya rambut sesuai musim. Mereka telah keluar dari siklus konsumerisme yang melelahkan. Mereka paham dengan sangat jernih bahwa mengikuti tren adalah lomba lari yang garis finishnya terus bergeser. Kita berlari kencang sampai napas habis, tapi tidak pernah sampai. Tren didesain untuk selalu berubah setiap minggu, setiap bulan, setiap musim, agar manusia merasa kurang dan terus menguras dompet dan terus membeli. Mengikutinya berarti menyerahkan kendali diri pada korporasi dan opini publik. Jiwa mereka menolak diperbudak oleh hal yang terus berganti secepat kilat ini. Kebahagiaan mereka kini terletak pada ketidaktahuan, the joy of missing out. Mereka bahagia tidak tahu gosip seleb TikTok terbaru. Mereka tenang tidak mengikuti drama viral yang tidak penting. Ketidaktahuan terhadap sampah informasi ini justru memberikan ruang mental yang sangat luas dan jernih. Ruang kosong ini mereka gunakan untuk memikirkan hal-hal esensial tentang kematian yang pasti datang, tentang kebaikan yang dilakukan, dan tentang kebijaksanaan. Mereka tidak takut dibilang gaptek atau ketinggalan zaman. Bagi mereka, zaman yang sebenarnya adalah keabadian. Mereka sedang sibuk mengupdate kualitas perangkat lunak jiwa mereka, kesabaran, keikhlasan, ketenangan, daripada sibuk memoles cacing luar yang akan dimakan tanah. Fokus mereka adalah menjadi relevan di hadapan Tuhan, bukan relevan di mata orang. Kelima, membuktikan diri. Salah satu sumber kelelahan terbesar manusia adalah keinginan untuk membuktikan diri. Membuktikan pada teman bahwa kita lebih sukses, membuktikan pada keluarga bahwa kita bahagia, membuktikan pada tetangga bahwa kita mampu beli mobil baru. Ini adalah kerja Rodi seumur hidup. Orang spiritual sudah pensiun dini dari pekerjaan melelahkan ini. Matahari tidak perlu berteriak setiap pagi. Lihatlah cahayaku sangat terang dan hangat. Ia cukup terbit dan seluruh bumi akan merasakannya.
Begitu juga orang yang jiwanya matang. Mereka tahu siapa diri mereka, dan itu sudah cukup. Kepercayaan diri mereka hening, tidak meledak-ledak. Mereka menjalani hidup dengan autentik, apa adanya. Jika sedang susah, ya mereka berhemat, tidak perlu memaksakan diri kredit barang demi gengsi. Jika sedang sukses, mereka bersyukur, tidak perlu pasang baliho agar semua orang melihat. Mereka tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain yang sama sekali tidak penting. Bebas dari beban pembuktian diri ini rasanya seperti melepas sepatu kekecilan yang sudah dipakai seharian. Lega luar biasa. Mereka bisa berjalan, berlari, atau duduk diam dengan nyaman. Keenam, merasa baik dan suci. Saat seseorang sudah banyak beramal kebajikan, memperdalam ilmu, dan rutin ibadah, seringkali muncul bisikan halus namun mematikan. Aku lebih baik dari orang itu. Inilah kesombongan berjubah kesalehan, racun yang paling sulit dideteksi. Orang spiritual sejati sangat takut, bahkan gemetar pada perasaan ini. Mereka ingat betul sejarah langit, bahwa iblis diusir dari surga bukan karena kurang ibadah, melainkan karena secuil kesombongan, yaitu merasa lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Orang yang benar-benar tinggi level spiritualnya, justru merasa dirinya paling kotor dan penuh kekurangan. Semakin dekat mereka pada cahaya Tuhan, semakin jelas terlihat noda-noda debu dosa di diri mereka sendiri, sekecil apapun itu. Layaknya melihat debu yang berterbangan hanya saat ada sorot matahari masuk ke ruangan, begitulah mereka melihat cacat diri mereka di bawah sorotan cahaya ilahi. Mereka begitu sibuk menangisi kekurangan dan dosa-dosa batin mereka sendiri, sehingga mereka tidak sempat dan tidak berminat untuk meneliti kekurangan orang lain. Kaca pembesar mereka diarahkan ke dalam, bukan keluar. Mereka tidak punya waktu untuk merasa suci, karena kesucian hanyalah milik Tuhan. Sementara manusia hanyalah tempatnya salah dan dosa. Saat melihat pendosa di jalanan, pandangan mereka bukan pandangan jijik, melainkan pandangan penuh belas kasih dan takut. Orang itu begitu karena belum mendapatkan cahaya petunjuk yang aku terima. Sedangkan hidupku tampak baik hanya karena Tuhan menolongku. Jika Tuhan mencabut pertolongannya dariku, mungkin aku bisa menjadi lebih buruk dari orang itu. Rasa lebih baik diganti dengan rasa lebih berbelas kasih dan bersyukur. Mereka merangkul, mereka membumi, dan tidak menghakimi. Ketujuh, keinginan untuk pamer. Jika engkau benar-benar bahagia, engkau akan lupa mempostingnya di media sosial karena terlalu sibuk menikmatinya. Orang spiritual paham betul hal ini. Pamer adalah tanda adanya lubang di jiwa yang minta ditambal dengan like dan komentar kekaguman orang lain. Mereka menyembunyikan kebaikan, ibadah, keharmonisan hubungan, dan pencapaian mereka dari mata umum. Bukan karena pelit berbagi inspirasi, tapi karena menjaga kesucian rasa. Momen intim dengan Tuhan atau keluarga itu sakral. Jika diumbar ke publik, kesakralannya menguap, berganti dengan hingar-bingar komentar netizen. Mereka paham bahwa perilaku pamer bisa mengundang dua penyakit sosial. Rasa iri dengki dari orang yang tidak mampu, dan tatapan sinis dari orang yang merasa lebih di atas. Mereka menikmati kopi pagi tanpa perlu memotretnya. Mereka melakukan kebajikan tanpa perlu update status. Ketika seseorang yang benar-benar spiritual memiliki, baik itu kekayaan, ilmu, atau kemampuan, dia akan menjadi tenang seperti padi yang merunduk. Dia menganggap semua itu hanyalah titipan yang akan terasa memalukan jika dipamerkan. Diam adalah pameran yang paling elegan. Kekayaan sejati itu diam, kemiskinan jiwa itulah yang berisik. Kedelapan, ikut campur hidup orang lain. Orang spiritual memiliki batasan yang sangat tegas dan menghormati privasi jiwa lain. Mereka berhenti menjadi polisi moral yang sibuk mengurusi urusan tetangga atau teman. Mereka hanya akan memberi nasihat jika dan hanya jika dimintai nasihat. Mereka hanya bertindak membantu jika dimintai bantuan. Selebihnya, mereka menghormati kedaulatan hidup orang lain. Mereka tahu bahwa setiap jiwa yang turun ke bumi membawa takdir dan paket ujian hidupnya masing-masing. Terkadang, seseorang perlu jatuh, perlu salah, dan perlu terluka untuk bisa belajar dewasa. Mengintervensi proses itu tanpa diminta sama saja dengan merampas kesempatan belajar orang tersebut.
Itu adalah bentuk arogansi halus, seolah-olah kita lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup orang lain daripada Tuhan yang mengaturnya. Mereka bukan juru selamat semesta. Mereka sadar kapasitas mereka hanyalah sebagai sesama pejalan kaki. Mereka tidak memaksakan standar hidup atau standar kebenaran mereka kepada orang lain secara agresif. Fokus utama mereka adalah membereskan rumah tangga batin mereka sendiri yang masih berantakan, sebelum mencoba merapikan halaman rumah orang lain. Sikap ini melahirkan ketenangan yang luar biasa. Mereka tidak pusing dengan drama orang lain, tidak kepo dengan masalah orang lain, dan tidak terbebani untuk memperbaiki seluruh dunia. Mereka hadir sebagai saksi yang mendoakan, sebagai teman yang siap sedia jika pintu diketuk, tapi tidak pernah mendobrak masuk ke dalam ruang kehidupan orang lain tanpa izin. Kesembilan, cepat menghakimi. Orang yang level spiritualnya tinggi sudah pensiun dini dari pekerjaan menjadi Tuhan kecil atau hakim jalanan. Kebiasaan melabeli orang lain sebagai sesat, bodoh, jahat, atau nggak ada harapan sudah hilang dari kamus mereka. Mereka melihat seorang pendosa bukan sebagai sampah masyarakat, melainkan sebagai jiwa yang sedang terluka, sakit, dan tersesat di labirin dunia. Mata mereka melihat menembus perilaku buruk menuju ke akar penderitaan si pelaku. Mereka melihat koruptor atau penjahat bukan hanya dengan tatapan kebencian, tapi dengan rasa kasihan yang mendalam. Mereka berpikir, kasihan sekali jiwa ini, dia sedang menabung api untuk membakar dirinya sendiri. Dia sedang tersiksa oleh nafsu yang tidak terkendali. Penghakiman diganti dengan diagnosis spiritual. Mereka selalu melakukan simulasi mental. Bagaimana jika saya lahir di keluarga dia, dengan trauma masa kecil seperti dia, ujian seperti dia, tekanan hidup seperti dia, dan lingkungan seburuk dia, apakah saya bisa menghindari kemungkinan menjadi seperti dia? Kesadaran ini mematikan rasa ingin menghakimi. Mereka sadar bahwa nasib baik mereka saat ini adalah karena petunjuk dan kemurahan Tuhan semata, bukan karena kehebatan diri sendiri. Maka, respon mereka terhadap keburukan bergeser drastis. Dari penghakiman menjadi belas kasih, compassion. Ketika melihat keburukan, lisan mereka tidak sibuk mencaci, tapi hati mereka sibuk mendoakan agar orang tersebut mendapat cahaya. Mereka paham bahwa menghakimi hanya akan menambah beban energi negatif di dunia yang sudah keruh ini. Sementara memahami dan memaafkan adalah energi yang menyembuhkan. 10. Perlombaan atau kompetisi duniawi. Sejak bangku sekolah, manusia dicetak untuk menjadi petarung. Harus ranking 1, harus juara kelas, harus gaji tertinggi, harus rumah terbesar. Hidup dipandang sebagai arena pertarungan, di mana kita harus menang atau diinjak, memangsa atau dimangsa. Pola pikir kompetitif ini melahirkan manusia yang stres, cemas, serakah, dan tega menghalalkan segala cara untuk menyikut orang lain demi mencapai puncak piramida. Orang spiritual memutuskan untuk meletakkan senjata mereka dan keluar dari arena berdarah ini. Mereka menolak melihat sesama manusia sebagai saingan atau ancaman. Mereka tidak lagi tergiur dengan konsep mengalahkan orang lain. Bagi mereka, satu-satunya kompetisi yang layak diikuti adalah kompetisi melawan hawa nafsu diri sendiri hari ini, agar lebih baik dari diri sendiri di hari kemarin. Dengan berhenti berkompetisi, hidup mereka menjadi sangat mengalir dan santai. Mereka tetap bekerja keras, namun landasannya adalah cinta dan tanggung jawab, bukan nafsu untuk menaklukkan. Mereka percaya pada konsep rezeki yang sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Kesuksesan orang lain tidak membuat mereka gelisah, karena mereka tahu jatah rezeki setiap makhluk sudah ada stempelnya dari langit. Mereka memilih kolaborasi daripada kompetisi. Mereka lebih senang maju bersama-sama daripada maju sendirian dengan menginjak kepala orang lain. Hidup bukan lagi tentang siapa yang paling cepat sampai garis finish, karena garis finish kita semua sama, yaitu liang kubur. Ini tentang seberapa indah jejak kebaikan yang kita tinggalkan di sepanjang perjalanan. 11. Menjaga gengsi dan topeng sosial. Gengsi adalah penjara tak kasat mata yang dibangun oleh ego untuk melindungi kelemahan diri. Banyak orang rela kelaparan, berhutang, bahkan menipu demi menjaga sebuah ilusi bernama harga diri di mata sosial.
Orang dengan spiritual tinggi memandang gengsi sebagai beban operasional yang terlalu mahal dan tidak perlu. Mereka telah merobek topeng sosial mereka dan berani tampil apa adanya dalam kebenaran, autentik. Mereka tidak malu makan di warung pinggir jalan meskipun mobil mereka mewah. Mereka tidak malu meminta maaf lebih dulu meskipun mereka yang lebih tua atau lebih tinggi status sosialnya. Dan mereka tidak malu mengakui ketidaktahuan mereka di depan umum. Mereka tidak merasa perlu memoles realita agar terlihat, wah. Jika sedang sulit, mereka katakan sulit. Jika tidak tahu, mereka katakan tidak tahu. Keberanian untuk menjadi nyata ini sangat membebaskan. Mereka tidak perlu membuang energi untuk bersandiwara atau mengingat-ingat kebohongan yang mereka buat demi pencitraan. Mereka sadar bahwa orang yang menghormati mereka hanya karena atribut sosial, pakaian, jabatan, kekayaan, adalah penghormatan palsu. Mereka lebih memilih dibenci karena menjadi diri sendiri daripada disukai karena menjadi orang lain. Bagi mereka, kehormatan sejati itu datang dari ketaatan kepada Tuhan dan integritas diri, bukan dari validasi tetangga atau rekan kerja. Mereka tampil manusiawi, penuh celah namun jujur. Dan ironisnya, justru karena mereka tidak menjaga wibawa dengan topeng plastik, wibawa alami yang karismatik justru memancar kuat dari kejujuran batin mereka. 12. Membalas keburukan dengan keburukan. Orang dengan kesadaran spiritual yang matang melihat bahwa membalas keburukan dengan keburukan hanya akan menciptakan lingkaran setan, vicious cycle, yang tidak berujung. Jika mereka menggonggong balik anjing yang menggigit mereka, lantas apa bedanya mereka dengan anjing itu? Mereka tidak membalas dendam bukan karena mereka lemah atau penakut. Justru, menahan diri saat mampu membalas adalah kekuatan yang dahsyat. Mereka tidak membalas karena mereka menolak membiarkan perilaku buruk orang lain mengubah mereka menjadi orang jahat. Mereka menjaga kemurnian hati mereka agar tidak tercemar oleh lumpur kebencian yang dilemparkan orang lain. Mereka menyerahkan urusan pengadilan dan pembalasan sepenuhnya kepada Yang Maha Adil. Dengan menyerahkan urusan pembalasan kepada Tuhan, mereka membebaskan diri dari beban membawa sampah dendam di dalam ransel perjalanan mereka. Fokus mereka adalah memutus rantai kebencian. Jika seseorang melempar api, mereka membalas dengan air, bukan untuk memanjakan si penjahat, tapi untuk memadamkan kebakaran agar tidak meluas dan membakar jiwa mereka sendiri. Mereka memilih kedamaian daripada kepuasan ego sesaat yang didapat dari balas dendam. Hati yang bebas dari dendam adalah hati yang siap ditempati oleh kebahagiaan. Tanpa sampah kebencian, hidup mereka seringan kapas yang terbang di angkasa.